Ya puji Tuhan, boleh saksi sedikit aja. Pak Daniel, mohon izin boleh Pak? Ya, saudara saya, Bebas, bebas. Bapak punya kuasa. wah, ya, saya cuma mau cerita apa yang Tuhan sudah kerjakan di Lumajang ya. Bahwa ketika dia berfirman, ketika dia sudah menyatakan kehendaknya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau dia sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Kalau dia sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Dan segala perkara itu saya alami, saudaraku. Jadi benar-benar firman itu ya dan amin. Nah, tahun 2010, kami waktu itu masih tidak punya tempat, masih pindah-pindah tempat dan sebagainya. 20 tahun saya di Lumajang, 17 kali pindah tempat. Every week mesti bongkar pasang itu alat musik, sound system, kursi, meja, dan sebagainya. Dan kemudian 2010, saya waktu itu ikut konferensi di Denpasar. Ya, setiap tahun kami ada konferensi di sana. Ada satu hamba Tuhan, Peter Kumar namanya, dari Amerika. Dia orang India tapi tinggal di sana. Nah, kemudian di altar call-nya, ayo sampai mau didoakan. Nah, karena saya duduknya agak di depan, hamba-hamba Tuhan ini saya maju ke depannya lebih cepat dari yang lain. Saya lumayan, saya bisa agak di depan-depan, lebih dulu didoain sama dia. Saya sama istri maju ke depan. Lalu pada waktu dia berdoa, dia katakan begini, I see lands, I see big building. Dan kemudian dia bilang ada banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan. Nah, kemudian dan selanjutnya saya tidak seberapa ingat karena bahasa Inggrisnya juga susah gitu ya. Untung diterjemahkan juga sama Pak Paul Suryanto ya. Kemudian setelah saya kembali duduk, sama istri ditulis semuanya itu. Ditulis semua di notisnya dia. Seperti dia biasa menulis dalam khotbah. Nah, saudaraku, singkat cerita, saat itu kami tidak punya aset, tidak punya gedung gereja, tidak punya apa-apa ya. Masih pindah-pindah tempat, saudaraku, jemaat juga belum banyak. Tetapi ada sebuah pernyataan Tuhan, yaitu I see land. Dia lihat tanah yang luas. Kemudian I see big building, ya, bangunan yang besar. Nah, waktu itu saya mikir, kita bangunan besar, tanah dari mana, bangunan dari mana. Tetapi ini firman Tuhan. Nah, saya simpan aja dalam hati. Saking rapetnya saya simpan dalam hati, sampai lupa kalau ada pernyataan Tuhan seperti itu. Sehingga kemudian berjalanlah waktu. Nah, tahun 2017 oleh kemurahan Tuhan, ya, saya masih belum tahu bahwa ini ada benang merahnya, ada kaitannya dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan waktu itu. Kami beli tanah yang lumayan lah, hampir 1 hektar ya, di pinggiran kota. Pak Daniel sudah pernah ke sini, Bu Regina ya sudah pernah sampai di sini. Nah, kemudian dari situ saya masih belum ngeh itu. Mulai kita bangun, ada 2 IMB yang keluar duluan, 2 gedung. Kita mulai bangun, sedangkan yang nyusul yang terakhir itu IMB-nya rumah, pastori, rumah dinas pendeta, saudaraku. Nah, ini kalau sudah Tuhan berkehendak, ini luar biasa. Bertahun-tahun saya coba urus izin gereja, saya coba di berbagai tempat, di sekretariat gereja, segala macam, tidak pernah ada hasilnya untuk izin gereja bisa keluar. Nah, yang ini saudaraku, setelah 2-3 bulan saya ngajukan rumah dinas pendeta ini untuk dimintakan izin sebagai pastori ya, rumah dinas pendeta. Itu nggak ada respon dari kantor pelayanan terpadu KPT yang mengeluarkan IMB. Nah, kemudian singkat cerita ketemu sama seseorang pegawai pemerintah, bukan yang tinggi jabatannya, biasa saja. Nah, kemudian dia coba bantu, dia bilang, saya bantu Pak, boleh tak? Boleh. Kemudian dia datengin dan ternyata berkas kami itu cuma disimpan di meja petugas di sana. 3 bulan nggak disentuh itu, nggak diterusin itu izinnya. Terus dia bilang gini, Pak, Bapak kan kepingin dapat izin gereja. Loh, iya, Bapak kan terserah, atau mau pakai di gedung tengah, di gedung depan, mau di belakang, kan terserah. Yang penting izin gereja keluar di dalam 1 persil. Iya,
Bagaimana kalau ini rumah pendeta, IMB rumah pendeta ini dirubah jadi izinnya gereja? Artinya rumah ini jadi gereja. Nggak apa-apa, yang penting saya punya izin. Sehingga di kemudian hari itu semua surat-surat bisa sah gitu ya. Dan singkat cerita, dalam tempo 2 bulan, izin gereja keluar. Disurvei 8 instansi, selesai semua, keluar resmi IMB gereja. GBI Rock Lumajang, 2 lantai, alamatnya di mana, pendetanya namanya siapa, keluar dengan begitu mudahnya. Saya tanya, Pak, biayanya berapa? Biasanya kan tanyanya di depan nih biayanya. Ini tanyanya di belakang, saudaraku. Dia bilang, nggak usah Pak, sudah selesai semua. Loh, saya cuma kasih dia uang transport, kasih dia mungkin buat beli minum es ya, cuma sedikit, saudaraku. Nah, apa namanya, nggak banyak. Dan ketika kemudian saya total nggak sampai 5 juta. Izin gereja keluar. Dan kemudian yang luar biasa lagi, saya ini ketemu sama teman yang sudah 30 tahun lebih tidak pernah ketemu, karena sejak SMA itu saya kuliah di Surabaya, dia kuliah di Amerika. Setelah itu dia menikah di Jakarta, sampai sekarang tinggal di Jakarta. Dia tidak pernah tahu kota Lumajang sebelah mana, cuma dia kaget, amazed lihat saya, temannya yang dari kecil ini, yang dia tahu persis bandelnya seperti apa, itu jadi pendeta. Dan itu dia bilang gini, aku ini tidak habis pikir loh, kamu kok bisa jadi pendeta? Nah, dari reuni-reuni itu ketemu lagi, kontak lagi, ketemu teleponnya lagi. Nah, singkat cerita dia bilang gini, aku tidak ngerti kenapa ya, tapi aku tergerak buat bantu pembangunan gerejamu. Nah, short story-nya begini, saudara. Dari semua gedung ini, 90% dananya dari dia. Ini sudah 20 M lebih. Ya. Dan ini gedung yang terbesar di Lumajang. Dengan peralatan yang cukup canggih. Videotron LED-nya itu 6 meter kali 10 meter. Itu semua bukan dari kekuatan kami. Bukan dari jemaat. Tapi dari pertolongan Tuhan. Ya. Dan tema di malam hari ini, saudaraku, ini luar biasa sekali, saudaraku, ketika saya set your mind on things above. Jadi saya komit, saudara. Pada waktu kami bergumul, ini biaya begitu besar dan harus terus mengalir biaya supaya tukang semua bisa kerja, bahan bangunan bisa tersedia. Saudaraku, saya sudah komit, saya tidak akan angkat telepon kepada dia untuk minta uang. Kalau uang kami, kas kami habis. Saya teleponnya tuh ke Tuhan, doanya ke Tuhan. Handphone dan nomor handphonenya dia nggak pernah saya sentuh. Kecuali dia yang telepon, dia yang tanya, baru saya jawab. Itu semua sampai selesai. Sampai dia bilang begini, gimana bro, selesai semua? Selesai. Ini barusan peresmian tahun 2022. Nah, gedungnya di belakang saya nih, ada background saya, gambar saya, itu gedung gereja kita. Ya. Nah, kemudian dia bilang, sudah semua selesai. Itu Desember 2022 diresmikan oleh Pak Arifin dan diresmikan oleh Bupati Lumajang. Resmi izinnya, dan kemudian ketika saya kumpulin semua tim pembangunan, saya tanya gimana, selesai semua toh? Nggak ada yang masih belum kita bayarkan? Pak, ternyata masih loh Pak. Ternyata LED Videotron itu kita masih nyicil Pak. Sebulan 20 juta lebih. Dan kemudian masih kurang lebih. Coba total semua, saya bilang gitu. Di akhir tahun 2022 itu sudah dalam keadaan gunting pita semuanya. Kita masih punya hutang 1,6 M. Sama supplier, sama kontraktor, sama semua. Aduh Tuhan, terus ini dari mana duitnya? Tapi kan saya komit, tidak pernah telepon dia, tidak pernah telepon siapapun, tidak pernah minta uang, bikin proposal dan sebagainya. Haram buat saya. Nah, ketika saya pindah ke rumah ini, saudaraku, barang-barang kami dari rumah yang lama dibawa. Di satu malam kami bongkar-bongkar, ketemu tuh notes, catatan dari istri saya ketika saya dinubuatkan itu. Dilihat, tuh, kamu lihat ini ada fotonya juga. Saya lagi ditumpangi tangan begini, dia bicara, Peter Kumar itu pakai bahasa Inggris, diterjemahkan sama Paul Suryanto, sekretarisnya Pak Arifin. Nah, saudaraku, tulisan, iya, ini ada tulisan big building. Saya kemudian keluar rumah, saya lihat di depan saya persis di satu komplek itu, di depan rumah itu ada big building di situ. Ya, yang di belakang saya ini gambarnya, yang bisa muat 1.000 orang ya sampai saat ini ya. Itu kemudian saya lihat, wih, ternyata ini, ya, ternyata dalam
Oh ini saudaraku ya, kok bisa punya Pak Suli ini? Itu sebelah kanan itu notis istri saya tahun 8 Juli 2010. Nah itu Peter Kumar, itu saya tuh, saudaraku, rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah banyak putihnya. Jadi sebelah saya itu ada, itu belakang saya baju biru Dr. Bob Foster dari Bandung, ya sebelahnya Dr. Bob itu ada Pak Herold dari Balikpapan, semuanya hamba Tuhan. Nah saudara, dari situ saya baru tahu, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekali dia berjanji, sekali dia berfirman, pasti dia genapi. Yang kita perlu lakukan adalah set our mind on things above. Dan gedung itu saya kasih nama RCC, Rock Convention Center, supaya tidak terlalu rohani banget, jadi tidak mengundang. Tapi Pak Arifin kasih nama adalah Revival Christian Center. Ya, tempat daripada anak-anak Tuhan mengalami kebangunan rohani, mengalami kebangkitan. Ya, dan itu semua kami alami dengan cara yang ajaib. Sampai detik ini pun teman saya yang banyak bantu belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di sini. Saya telepon dia, kesini dong, lihat apa yang sudah kamu tabur. Enggak bro, nanti aku sombong, biarin sudah. Dan kemudian tidak berhenti sampai di sana. Dia bilang gini, saya lihat kamu tuh concern sama pendeta-pendeta di desa. Oke, tolong bantu aku ya. Aku kirim dana, salurkan ke mereka, saudaraku. Dan kemudian kami kumpulkan pendeta-pendeta, ya, untuk kami santuni. Ada 25 gereja, 25 pendeta yang setiap bulan kita bantu pelayanannya. Ya, kita bangun satu gereja di Tanggul, kita kemudian ngisi sound system dan alat musik satu gereja yang di resolusi warga, tetapi kemudian direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, dikasih tanah gratis, dibangunkan oleh dana APBD, dia di sebelah musola, dan itu menjadi sebuah kerukunan beragama, ya, moderasi di Kabupaten Lumajang ini, yang menjadi kebanggaannya Pak Bupati dan seluruh warga Lumajang, karena itu adalah sebuah contoh, ikon bahwa di Lumajang ini ada kerukunan umat beragama. Di sebelah musola ada gereja, dan itu semua dana pemerintah. Nah, itu kita kumpul kemarin, kita berdoa untuk pemilu, ya, kita mulai kumpulkan dengan bendera My Home, sehingga mereka berkumpul berdoa bersama-sama, dan melalui pelayanan kita di My Home, maka saya rindu untuk bisa melihat tubuh Kristus boleh bersama-sama di Lumajang, ya. Dan ini sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan, dan sama sekali tidak ada yang bisa kami sombongkan, karena memang kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Dan itu terbukti. Nah, saudaraku, rahasianya nanti Pak Daniel Panji akan sampaikan bagaimana kita men-set up our mind, ya, on things above. Ini luar biasa. Saudaraku, saya cuma berdoa, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan manusia. Saya benar-benar bergantung sama Tuhan. Saya habis-habisan, pernah semalaman, beberapa malam bahkan saya tidak bisa tidur karena sewaktunya mesti bayar supplier, tetap kontraktor, tapi dana tidak ada waktu itu. Saudaraku, saya cuma berdoa, dan saya tidak mau angkat telepon, tidak mau kontak dia, ya. Selalu dia yang memulai pembicaraan. Bro, gimana progres pembangunan? Ya, bro, gimana kas pembangunan, masih ada? Dan bilang, ya sisa sekian. Oke, nanti aku transfer. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, selesai sekarang, udah. Nah, sekarang tinggal kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan bahwa yang paling penting bagi Tuhan bukan gedungnya. Ya, yang paling penting adalah apa yang kita mau pergunakan melalui gedung itu. Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Apakah memang di tempat itu ada jiwa-jiwa yang diperlengkapi, dimuridkan, ya, diutus untuk jadi berkat, membuat Lumajang menjadi My Home yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pak Daniel, terima kasih. Ya, saya banyak belajar dari Pak Daniel Panji, saudaraku, ya. Sehingga saya boleh melihat dengan kerendahan hatinya, keliling kemana-mana, saudaraku. Ini kayak orang tidak ada capeknya, saudaraku. Ya, kesana kemari tidak ada capeknya, dan saya belajar banyak bagaimana mendedikasikan waktu dan hidup ini untuk pekerjaan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Ishak Latif, dan kesaksian yang sangat membangun iman saya, meskipun saya saksinya gitu ya.
Saya dulu nginep di rumahnya, tetapi juga di rumah besarnya yang baru saya yang pertama nginep di situ. Sampai saya waktu itu tercengang-cengang. Dan sebenarnya saya sangat sayang sama beliau, tapi nggak bisa bantu. Saya ingat ketika beliau katakan ini, setiap gereja ini harus berpindah-pindah, Tuhan tolong gimana ya. Saya hanya bisa berdoa di rumahnya waktu itu. Saya masih ingat rumahnya warna hijau, pintunya, ranjangnya juga hijau. Katanya rumah ini dikasih pinjem sama orang lain juga. Jadi nothing, benar-benar nothing. Nah, apa kunci daripada yang saya mau tambahkan ya? Beliau ini mengasihi Tuhan sampai meninggalkan kenyamanan. Seperti Abraham lah, ke tempat yang dia dituju itu Lumajang, dari Surabaya ke Lumajang. Can you imagine? Ya, nggak mudah. Dan kedua saya melihat bukan soal ketaatan dan rendah hati ya, tapi menabur untuk kerajaannya luar biasa. Meskipun saya melihat ya, hidupnya tuh sederhana, tidak berlebihan. Sampai sekarang juga masih sederhana, cuman gedungnya aja mewah gitu ya. Nah, jadi dia menabur untuk kotanya sampai, kalau nggak salah saya juga ngomong, pernah ngomong kalau bisa ya beli di sawah di pinggiran kota atau gimana gitu kan. Sawah, benar-benar sekelilingnya sawah, tetapi bisa dibayangkan nggak gedungnya seperti itu di tengah sawah. Dan kalau tidur di rumahnya tuh pemandangan Gunung Semeru yang meletup-letup itu, tapi indah. Nah, jadi ini soal dimensi ya. Saya mau berbicara sesuatu penting sekali buat kita semua. Thank you teman-teman. Ini super pentingnya untuk kita menuju kepada satu musim yang kita nggak bisa lakukan segala sesuatu dengan seperti biasa-biasa. Ya, mewah mepet sawah. Bener juga tuh. Tapi rumahnya yang lebih bagus dari hotel yang ada di Lumajang. Jangan mau di hotel, nginep di rumah Pak Ishak. Ayo everyone, pergi ke rumah Pak Ishak semua. Bener. Siap. Kesaksiannya nggak cukup. Kalau menurut saya mesti tidur di situ dan benar-benar, iya gimana lah, melihat kesaksian yang hidup lah gitu ya. Nah, kita masuk dalam satu era 2024 itu masa percepatan yang nggak bisa dikembali lagi. Tadi saya di kantor juga saya ada doa, terus runding lagi dengan tim sekretariat ya, dengan Regina, dengan Sule, dan dengan Mario. Kita akan menuju satu dimensi yang kita nggak bisa lakukan as usual lagi. Kalau kita mau berbicara amanat agung, apakah kita bisa melakukan seperti sistem yang kita jalani sekarang? Format strategi yang kita jalani sekarang is going to be very late. Ya, ini akan terlambat, super terlambat. Ketika saya menemani Ibu Suset Heting ke Solo, Pak Obaja punya visi untuk mendirikan gereja 1 juta orang. 1 juta di Solo is big. Tetapi pertanyaannya, apakah 1 juta cukup? 10 tahun ke depan kita dapat 1 juta. Ibu Suset katakan, kalau mau mendidik murid, sekarang memuridkan, now. Jangan nunggu gedung selesai. Karena akan terlambat. Nah, saya mau bicara something yang itu bisa terjadi dengan Pak Ishak, itu bisa terjadi dengan kita semua, asal kita bisa menangkap. Beliau ini orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya ditambahkan. Itu bukan ditambahkan, sebenarnya yang nggak perlu pun akan dikasih. Itu arti sebenarnya. Bahasa pasarnya begitu ya. Nah, kita buka di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cuman masalahnya apakah kita dibangkitkan?
bersama dengan Kristus. Jadi kalau dibangkitkan itu harus ada namanya kematian. Mati baru bangkit. Carilah perkara yang di atas. Banyak gak yang nyampe di sini? Enggak nyampe di sini. Karena dia belum mati dan belum dibangkitkan. Untuk melihat perkara yang di atas, dia harus mati dahulu untuk dia mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan. Minggu kemarin saya berbicara mengenai Maria Magdalena. Saya pikir ya Rasul Paulus lah atau siapa gitu rasul-rasul ini yang disebut Apostle of Apostles. Enggak loh, Maria Magdalena Apostle of Apostles. Rasul dari segala rasul. Oh my God. Saya termenung di Magdala waktu itu. Kenapa ya Maria Magdalena disebut rasul daripada para rasul oleh bapak-bapak gereja awal gereja ya, pada zaman awal gereja? Karena dia mempercayai apa yang dikatakan Yesus 5 kali. I will die, aku akan mati, dan aku akan bangkit di hari ketiga. Ini kan ngomong ke semua. Tetapi kenapa cuma Maria Magdalena yang menunggu di kubur? Dia ngerti ketika disalib. Dan dia yang mengatakan bahwa aku melihat Tuhan sudah bangkit. Sementara murid-muridnya lagi bersembunyi mungkin, karena itu zaman waduh, itu penganiayaan ya, pengikut Kristus aja bisa benar-benar disalib kembali gitu kan. Nah, Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh setan, 7 roh jahat atau 7 setan di dalam kitab Markus. 7 loh. Ya. Itu gak mudah. Dibebaskan, dia bukan sekedar mengikut Yesus, tapi di dalam Lukas 8 ayat yang ketiga, dia melayani Yesus dengan segala apa yang dia miliki. Kalau di bahasa LAI-nya dengan segala kekayaan. Dan Susana dan Yohana. Nah, dia melihat kebangkitan, tetapi juga dia menceritakan kebangkitan ini, dan dia mensupport penginjilan. Kenapa jarang dikhotbahkan Maria Magdalena? Karena takut. Dengan backgroundnya mungkin ada tanda kutip dia adalah seorang pelacur kah? Tapi ada warta yang sesat bahwa dia istri Yesus. Enggak, itu sesat sama sekali ya. Nah, jadi aku tuh kagum sama Yesus itu bisa duduk dengan orang yang rendah banget untuk mengangkat dia menjadi ke atas. Di gerakan My Home gak boleh kalian melihat saya terus. Pak Ishak adalah bagian dari tim leader, Pak Yudi juga, Bu Leni ada di situ, dan kita banyak di antara kita yang nanti bulan depan saya akan umumkan kepemimpinan pengurusan nasional dari My Home Indonesia. Apa kunci keberhasilan kita? Bukan seseorang, bukan juga presiden. Kalau Indonesia maju itu bukan karena presidennya. Saya melihat Indonesia terpuruk, Indonesia pernah jadi negara gagal. Itu karena ada unity. Unity. Saya melihat Lumajang nih lumayan. Kalau benar-benar dipelihara unity-nya, Anda nggak bakalan dapat reward Lumajang doang. Anda mendapat reward-nya untuk Indonesia. Trust me. Saya mulai dari kota Bandung yang mensupport gerakan nasional tuh dari kota Bandung dulu. Zaman dulu kita nih mensupport gerakan doa sampai ratusan juta. Mungkin ada beberapa di antara kalian saksinya, saya nggak bohong. Jadi jangan dipikir kota Lumajang nggak akan bergerak ke dunia. Oh, lihat aja. Nah, jadi kita harus melihat, carilah perkara yang di atas dulu. Jadi bukan dimensi fisik ya. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara. Think over. Set your minds
on things above, lebih tinggi daripada dimensi kita, lebih tinggi dari whatever we see, kita lihat, lebih tinggi daripada experience kita, lebih tinggi dari posisi kita, lebih tinggi dari jabatan kita, lebih tinggi dari organisasi kita. While you worship your organization, you gonna stuck. Dan you akan jadi raja di organisasimu and finish. Selesai sampai di situ. Jadi kita harus bisa mengerti dimensi daripada kerajaan itu. Kerajaan kita bukan kerajaan di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya pernah punya experience begini ketika saya di keraton Jogja. Waktu itu saya jadi turis lah. Saya jadi turis. Dan saya melihat ada satu mbok-mbok lagi bakar kemenyan. Kurus sekali pakai samping segini. Dia lagi bakar kemenyan. Terus saya nih orangnya kan suka iseng dan suka gaul gitu ya. Mau ke tukang beca, kemana aja, mbok. Ini kenapa ya? Jadi, sorry nih, terganggu nih. Kenapa nih, Le? Masih kedenger gak suara saya nih? Masih Pak. Kedengaran. Ini kenapa ya, Le, itu komputermu? Nah, jadi ketika saya waktu itu melihat, ini dia adalah seorang pelayan. Setelah dia bersih-bersih pakai sapu lidi, daun-daun, dia bawa ini kemenyan. Itu dia jongkok di situ. Ya ini tradisi ya. Di kerajaan itu harus ada bau wangi-wangian gitu. Lalu saya tanya, Mbok, udah berapa lama kerja di sini, Mbok? Lama, sejak dari gadis. Dia udah tua. Mbok tinggal di mana? Di situ, di bedeng-bedeng itu di luar keraton. Mbok, gajinya berapa? 150. Ini waktu itu ya. 150 apa? 150.000? Iya. 1 hari. 1 bulan toh. Hah? Ibu anak berapa? 4. Anak 4, gaji 150.000. Lalu saya tanya, penasaran. Karena saya pakai logika terus. Kok mau? Yuk kerja di keraton dengan gaji 150.000 sampai kurus begitu. Saya iseng. Oh, Mbok mau ya kerja seperti ini dengan gaji kecil. Saya kaget 150.000 rupiah per bulan. Gimana, cukup? Dia ngomong, jawabannya apa? Mengagetkan saya. Mbok kok mau ya kerja dengan gaji begini? Weh, ini kan layani Gusti. Kalau melayani Gusti, ya mungkin ke Sultan itu nyebutnya Gusti ya. Uang anakku sarjono semua. Wih, malu deh. Saya benar malu, pendeta. Ngukurnya pakai materi. Dikumpulin 150.000 rupiah nggak bakalan untuk kuliah bisa. Memberi makan anaknya juga bisa. Tapi tidak ada muka penyesalan sama sekali. Kenapa? Layani Gusti. Itu satu kehormatan. Saya dulu punya pabrik. Wih, sejak dari muda. Istri saya juga ada pabrik.
Untung ada, tapi kalau mau pergi ngitung saya. Ninggalin pabrik berapa hari dengan untung segini. Saya harus nabur sono. Oh, nabur nanti. Saya ngitung banget itu. Tahu nggak, ketika saya terpanggil untuk melayani Tuhan, leave everything, tinggalkan semuanya. I have nothing, nobody support dan sebagainya. Saya malah bisa ke Israel tiap tahun. Setahun bisa 2-3 kali loh. Kalau perlu bayar ya bayar juga, bukan berarti gratis semua. Kadang bawa istri juga kita mesti bayar gitu kan. Nah, malah di sana menabur. Dan saya bulan depan diundangnya bukan ke Israel jelong-jelong, bukan. Diundang oleh Prime Minister dan Presiden. Makanya ini representatif ya. Saya cuma bawa Pak Rubin Adi dan Ibu Suset Hetting sebagai representatif dan 20 orang dari penggerak dunia. Saya mikir siapa saya? Minder banget gitu kan. Tuhan bicara soal dimensi. If you ask the city, I'll give you the city. If you ask the nation, kalau kamu minta bangsa, aku berikan kamu bangsa. If you ask the nations, bangsa-bangsa, aku berikan bangsa-bangsa. Nah, jadi ada 3 dimensi yang mau saya ceritain. Yang pertama adalah dimensi iman. What is iman itu apa? Abstrak kan? Tidak kelihatan. Unseen. Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini apa sih maksudnya? Ini kurang objektif. Ini kurang konkret ngomongnya. Oke, gini. Iman adalah foundation. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita kan ngarepin hope something. Tapi apakah kita punya iman sebagai foundationnya? Dan proof, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi contohnya begini, kalau saya misalkan saya besok nih Pak Ishak Latif ada ulang tahun, oke, aku mau kirim hadiah. Aku beliin kulkas sama adikku ini yang ku sayang nih. Aku beliin kulkas. Aku beli kulkas. Nanti tak kirim aja. Kulkas-kulkasan. Kulkas. Besok bener-bener ulang tahun loh Pak. Serius? Waduh, kan kulkas. Ini KTP tak tunjukin ya. Berarti kulkas harus dikirim ini. Soalnya boleh. Kita urunan karena kita punya iman semua toh. Gi, catat KTP-nya bener nggak Gi? Kalau besok ulang tahun kita kirim hadiah, benar-benar. Nanti jangan lupa doain Pak saya. Selamat ulang tahun nih besok nih. Wow, luar biasa. Pak Yudi kumpulin kolektor Pak Yudi. Congratulations. Tanggal 29 nih Pak Ishak ya Pak Ishak. Berarti saya nggak salah ngomong kan? Enggak, tepat. Makanya saya dari tadi bilang di Pak Daniel, ini dipakai Tuhan, kita mesti buka telinga dengar baik-baik nih. Sampai ulang tahun saya pun dia tahu. Pak Ishak kita kirim kado, untuk istri kita kirim tespong. Kirim sayur tespong. Aku tahu istrinya yang itu adikku itu bener-bener pengennya cuman tespong. Aku naik pesawat cuman bawa tespong, bayangin loh. Nih, misalkan aku pergi ke toko beri kulkas, tolong kirim besok ke alamat ini Ishak Latif gini. Aku telepon Pak Ishak, kok tak kirim ya kulkas. Mana kulkasnya? Ora ono. Nih buktinya.
kwitansinya. Tapi ini kan drakor ya. Ini kwitansinya, sudah dibayar lunas. Anda tahu bahwa Anda semua sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Seringkali kita minta sama Tuhan tuh kayak orang terkutuk terus. No blessing. Beggar, jadi pengemis. Minta ini, minta itu. Tahu nggak, di dalam doa juga bukan sekedar minta. Kita bisa merebuke, mengusir. Kita bisa menyembuhkan orang. Dan kita bisa mengikat apa yang kita perlu ikat di bumi ini kan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Berapa jauh iman kita sekarang? Apakah kita menghadapi badai gelombang langsung ngomong, "Guru, kok tidak peduli kalau kami binasa?" Jadi, iman itu bukan dikondisikan apa yang kita akan terjadi. Nah, ini penting karena aku ngelihat di TV 2 hari yang lalu, Jepang udah mulai resesi dan semua gaji dipotong. Tapi aku ngelihat orang Jepang tuh gak kayak kita gitu ya di Indonesia. Gaji dipotong, iya gajiku dipotong karena resesi gini-gini. Lah kalau di kita udah demo loh. Demo rame-rame, kalau perlu bakar ban. Gitu ya. Itu mereka rasa nasionalismenya tuh luar biasa. Ketika krisis, tahu nggak di Korea? Ketika krisis multidimensional, mereka ngumpulin emas, khususnya gereja ngumpulin emas supaya menolong negara. Di kita mana mau nerima, bukan mau menyerahkan emas. Ya kita waktu itu pernah juga ada dari pemerintah, cuman nggak nyambung, emasnya kemana lagi gitu, yang udah dikumpulin nggak jelas. Iman bukan dikondisikan oleh apa yang terjadi atau kata orang. Tahun ini kita akan masuk berbagai kegoncangan. Di Cina sekarang sedang mengalami yang namanya musim yang krusial, yang disebut kedinginan yang krusial yang nggak pernah terjadi. Kegagalan panen terjadi di mana-mana karena anomali cuaca. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang beriman? Apakah kita ini punya belief system di dalam hidup kita bahwa kita hidup oleh karena iman, bukan karena hidup karena makan nasi atau karena kita bisa makan? Gerakan My Home, dimensinya kalau masih self, kita nggak bakalan memberkati tetangga. Apalagi kota, apalagi bangsa. Ketika di Israel, saya mau kesaksian ya, beberapa kesaksian. Ada satu troops, itu army yang buntung kakinya, diamputasi. Saya kan ngelihat tanknya itu ditempel bom oleh Hamas, jadi kakinya buntung dua-duanya. Lalu saya ngomong, aduh saya pengen ketemu banget orang ini di mana. Ternyata anak muda umur 19 tahun gitu ya. Dan ternyata di koran Jerusalem Post. Wow. Kataku, di mana ini? Carikan. Aku pengen ketemu orang ini. Nah, terus akhirnya kita diantar ke rumah sakit. Singkat cerita, ini bisa dengan iman, bisa ada jalan. Terus udah gitu, udah kita doa. Ketika kami ditanya, where you come from? Indonesia. Wah, terus no, we are Christian. We are good. Enggak semua juga Muslim membenci Israel. Enggak. We come to bless. Jadi, can I pray? Didoain. We are Christian. Kita doa. Doain. Dia mulai nangis. Dan terus saya nanya, what do you wish? Kamu mau apa sih? Kita kasih amplop. Kasih amplop, ada titipan orang $500.
$500. Titipan orang. Udah, kita kasih amplop. Terus kita tanya, what do you wish? Electric guitar. Terus oke. Udah, kita pulang tanpa nanya lagi. Terus ditanya sama tour guide kita, how much? How much is the electric guitar? $500. Open the envelope. How much? $500. Pernah gak kita menjadi jawaban doa untuk seseorang? Itu hal kecil ya. Hal kecil. Ketika saya di sana, Tuhan bisa ngomong begini, kamu harus punya identitas Indonesia. Punya rumah doa. Lah kan ada Rick Ridings, ada Tom Hess, ada 5 lagi menara doa di sana. Ngapain kita? Sok jago, nggak ada duit. My Home dari mana duitnya? Aduh, punya doa terus. Kataku cariin satu rumah ke orang Yahudi di sana, teman saya. Dapatlah. Karena lagi musim perang, jadi rada murah. Siapa yang mau ngontrak lagi musim perang? Dapatlah sekitar 1 tahun. Ya kata saya tadinya cuma mau 3 bulan, ini 1 tahun udah dibayarin dulu sama dia. Dibuka cek setahun. Oh my God, gak bisa mundur lagi. Sebelumnya saya ini ada 3 orang yang mau support. Bukan orang My Home, gak ada di sini lagi orang ini. Nah, 3 ini yes. Udah, jadi aku dengan keberanian aku akan bayar. Tahu nggak, 3-3-nya gagal semua. Yang satu bisnisnya lagi down, yang satu malah dikejar utang. Ya gimana mau nabur gitu. Yang ketiga, seorang pengusaha yang cukup besar, dia jatuh, tangannya copot. Jadi, iya gimana mau menabur? Gone. Saya blank, Tuhan. Mungkin saya salah. No. Kalau memang ini rencana Tuhan pasti jadi. Aku gak mau berhutang, Tuhan. Rumah doa berhutang gimana sih ceritanya? Aku gak mungkin tantang kalian juga, gak mungkin gitu. Aku diem hanya berdoa. Ini seorang ibu telepon. Gak ada di sini juga. Dia seorang dokter, direktur rumah sakit. Pak Daniel, Panji ya? Iya. Kenapa Bu? Apa yang bisa saya bantu? Kami pengen ke Israel satu keluarga, tapi pengen di coach sama Pak Daniel aja. Nggak ada rombongan lain. Oke, good. Kapan? Ya nanti aja kapan ya. Terus, Pak Daniel, itu aku kok rasanya ada beban ya. Untuk apa yang harus aku lakukan untuk Israel? Tapi bukan untuk bantu inilah, beli roti. Bukan, tapi untuk doa. Kata saya ini lagi berdoa sama Tuhan. Saya lagi kontrak rumah doa. Saya nggak mau berhutang. Dan saya mau ke sana tuh mau lunasin semua supaya kita doa tanpa hutang. Berapa? Kata saya per 200 juta. Ya kalau Pak Ishak Latif udah 20 miliar. Kalau saya levelnya masih kecil lah gitu ya. Nah, jadi saya ngomong begitu. Dia ngomong, Pak, itu bagian saya. Hari Rabu saya transfer. Rabu itu pas saya ada di sana. Apa yang terus saya euforia? Enggak, nangis saya di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni. Sering aku kurang percaya. Sering aku hanya mengandalkan manusia. Sering aku hanya mengandalkan orang kuat. Aku bersyukur tadi Pak Ishak Latif. Aku gak mau angkat telepon. Gak mau angkat telepon. Nah, kalau Tuhan memanggil kita dari Indonesia, sekarang ada saluran untuk ke Israel, berusia paling tua 28 tahun. Untuk kita bisa mengirim pemudi, petani untuk bekerja di Yerusalem. Di Israel, bukan Yerusalem. Tenaga pertanian. Dan dia serahkan ke My Home 300 orang. Dapat gaji juga.
Kenapa tidak sih? Dan jadi petani di sana tuh mekanisasi, komputer cuman sayang kan nih. Kita nih banyak kan oldies semua nih gitu ya. Nah, tetapi mungkin ada nggak 1-2 orang yang jadi pionir, jadi Yusuf yang bisa siap diutus ke sana seperti Thailand. Nanti bisa pulang itu ada bisa modern farming, mekanisasi, komputer. Sekarang pakai apa tuh? Sekarang kalau tanam padi, ngapain mesti nyirem begini pakai selang gitu? Pakai drone, lebih murah. Semprot hama pakai drone. Tahu nggak kata saya nih? Tuh, pakai drone. Di mana yang pembuat drone gini-gini? Hari Minggu saya khotbah di Bandung di Ibu Hani ya, di City Blessing. Saya dikenalin sama anak bungsunya. Pak Daniel ini anak bungsu saya loh, yang ini boleh lah sama Pak Daniel di My Home. Oh, kerja apa? Nak, kamu kerja apa? Aku pembuat drone. Drone apa? Drone untuk army. What? Army? Ini si Ibu Hani itu kan pendoa. Anaknya pembuat drone untuk army, untuk TNI. Jadi kalau untuk sawah apa bisa dong? Ya itu mah lebih mudah, Bapak. Ini bukan senjata. Nggak tahu ya, Anda berpikir sampai ke situ nggak sih? Cuman saya sih mikirnya, apakah bercocok tanam sama dengan 2000 tahun yang lalu? Udah era sekarang. Nah, kita harus memiliki satu dimensi. Kita era sekarang nih, kita harus lebih maju, makanya informasi itu perlu. Makanya di My Home ini, di MK ini, coba saya pertahankan. Saya tuh menggali loh, bukan. Ini lebih berat daripada khotbah hari Minggu, saya katakan. Kenapa? Karena saya ingin up to date. Dan setiap Anda akan dipakai Tuhan. Apa yang Anda harus lakukan untuk kotamu, untuk bangsamu? Bukan untuk saya. Gak usah setor apapun. Kalau kita mau membantu, oke, kita jadi saluran aja. Yang kedua adalah dimensi apa? Dimensi perkataan. Di dalam Yesaya 57 ayat 19, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Nah, ayat ini rasanya puji-pujian jadi worship, bukan. Ternyata New King James-nya berkata, I create the fruit of your lips, of the lips. Aku menciptakan buah dari perkataan itu. Tadi Pak Ishak Latif ada nubuatan yang disampaikan. Ya Pak Peter Pumar ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nubuatan yang disampaikan. Menunggu proses pembuahan dan sekarang melihat buahnya ada. Karena ada somebody yang menjadi tanah yang gembur. Jadi, apapun yang kita katakan, kalau dituntun Tuhan, perkatakan itu dan itu akan jadi. Saya baru ngomong sama istri saya, itu rumah di kita nih ya, rumah kecil tapi tanaman kok bagus gitu, begitu ngelihat bagus. Ya kan setiap hari diomongin. Harum nak, harum, kau tuh harum banget bunga-bunganya. Itu buah di pot juga berbuah terus itu. Heran, padahal di pot gitu. Ada kuasa perkataan. Nah, yang ketiga adalah dimensi kerajaan. Kenapa? Kita harus melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 15. Nah, saya tambahin dulu ya mengenai dimensi perkataan. Apapun situasinya jangan percaya itu. Ketika kita mau berlayar, nanti di tengah badai, ada badai gelombang yang mau menenggelamkan kita. Jangan ngomong, sial nih gua, mati deh gua gini. Enggak. Tuhan udah ngomong, mari kita bertolak ke seberang. Jadi whatever we say, apa yang kita katakan, apa tujuan kita di destiny, di seberang sana, meskipun itu Gerasa,
itu ada orang gila, orang dirasuk setan, legion, dilepaskan oleh Tuhan. Karena roh teritorial itu akan menyerang kita. Ketika Anda punya visi, misalnya Pak Ferdinand nih dari Melaboh, punya visi untuk ke Banda Aceh. Roh teritorialnya lain Pak Ferdinand. Dan setan akan berusaha Anda membuat stop. Melabuh aja, diem situ. Aku melihat Anda semua, apalagi yang pakai kamera nih ya. Bersyukurlah yang bisa show your face. No, Maya tuh, anakku tuh. Aku melihat dia udah 20 tahun yang lalu ini. Udah 25 tahun yang lalu. Udah. Dia menggerakkan doa, menggerakkan sekota luar biasa. Aku berdoa kali ini engkau akan jadi rasul-rasul yang luar biasa. Yang mesti masuk dalam satu dimensi. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saat yang ditentukan, when? Ini free will ya. Free will itu kehendak bebas manusia. Gue kan penyakit keturunan. Gue kan udah susah gini-gini. Ngomong aja terus gitu. Dan itu akan jadi. Start from today. Saya berdoa untuk saudara-saudara saya yang cancer, yang apa gitu kan. Oke. You know cancer? Oke. You believe cancer? Atau you believe karena you keturunan? Saya nemenin teman-teman ada yang kena yang gini tuh. Lawan. I'm good. Ada darah Yesus di tubuhku. Katakan itu terus. Karena kita mengerti bahwa today your words, perkataanmu become fruit, will become fruit. Saya dulu brain damage 2 kali. Dan gak boleh capek. Kalau tadi Pak Ishak Latif, heran gak ada capeknya Pak Daniel terbang sono sini. Capek sih capek, makanya suka diurut, direfleksi gitu ya. Tetapi dulu itu impossible. Saya gak bisa terbang pun gak bisa. Saya bisa pingsan. Khotbah 2 kali saya pingsan. Oh gak bisa khotbah dulu, gak bisa khotbah. Ketemu orang aja gak bisa. Inferior. Rendah diri. Tetapi ketika saya tahu I'm good, I'm created, diciptakan. Jadi kita nggak takut mati, dan kita mendapat kehidupan ketika kita firm, we decided bahwa ada revival di dalam diri kita. Baru mulut kita berkata revival kepada banyak orang. Ada aliran kehidupan. Do not trust kepada rencana setan. Do not believe. Kita ini new creation. Dan dia katakan penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Apalagi the topesnya. Di dalam Markus 4 itu ada penabur kan. Penabur itu kemana aja gitu ya. Kita khotbah kadang persiapan sampai doa puasa, kita persiapan juga ya. Seringkali kita kopi-kopi khotbah orang juga lah, jujur gitu kan. Kadang kita merenung sendiri juga gitu kan. Nah, tetapi kita lihat ya, firman kita tabur, tapi apakah masuk di dalam diri kita nggak? Karena di dalam perumpamaan mengenai penabur itu, nah, kenapa pakai perumpamaan terus dikatakan di dalam firman Tuhan itu ke sini? Karena orang yang nggak punya visi kingdom, you do not understand at all.
kalian nggak bakalan ngerti soal ini. Harus konkret dong, realistisnya gimana, gitu kan? Nah, jadi firman itu yang jatuh ke tanah langsung ada dicuri, dimakan burung. Oke, dimakan burung, ya banyak lah burung-burung di sekitar kita toh yang bisa membuat kita. Aku coba ke anakku sekarang, ucapkan, baca firman dan ucapkan, itu akan jadi. Jangan dimakan burung. Nah, karena ketika kita dapat rema, mungkin malam ini kita dapat nih, nah, jangan sampai setelah itu pencurian suara, penggelembungan suara. Wah, si ini gini lagi. Wah, nomor ini tuh gini. Wah, kacau lagi pikiran kita. Udah siapapun presidennya udah setting, ada grand design, semua harus one world order. Dan itu mulai bergerak mulai tahun ini. Anda ngerti nggak? Semua all by system ke depan. Nah, jadi hati-hati firman ini jangan sampai belum mengakar udah dimakan burung. Yang kedua, tanah yang berbatu itu keras, stubborn kitanya. Apalagi ya kalau anak-anak kita tukang gamer dan sebagainya, gimana firman itu bisa tertanam? Karena di otaknya pasti perang terus. Fight. Jadi tidak berakar, gak bisa berakar karena keras. Kalau Anda juga mungkin benci orang tua, jangan benci bapak rohanimu loh. Jangan juga mengecam pendeta dan semua, jangan lah. Kita boleh keras ngomong, tapi jangan itu, karena mereka tuh tudung, oke? Buat kita. Kita tuh, makanya saya kalau ke kota, lihat aja saya kalau ke kota, sekali-kali ikut rombongan ya mas saya pasti cari fathers di kota itu. Can you bless me? Meskipun orang itu udah Parkinson tuh, dari gemeteran gini, aku tuh minta doain mbak, doain aku gitu kan. Nah, jadi jangan keras sehingga itu tidak bisa berakar. Terus ke semak duri itu ada apa? Marah, pahit, kecewa, inilah, itulah. Wah, aku dulu di gereja ini, aku gak suka di gereja ini, gini. Mau nyari firman yang enak dari mana lagi? Karena dicuri melulu sama burung. Ada yang selap-selip, tapi di semak duri. Tapi ada yang tanah baik. Tanah yang baik itu adalah hati yang gembur. Tanah yang gembur itu, terima aja. Itu impossible. Memang kalau di dalam firman Tuhan itu, iman itu lah, nothing is impossible. Bisa menghasilkan berapa panenan? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Apa yang menyebabkan saya bisa diundang orang Bandung yang hina dina kayak saya, bukan hamba Tuhan gede, punya jemaat kagak, gedung gereja saya nggak punya, tapi kenapa saya diundang? Itu juga bisa oleh pemimpin bangsa dan sebagainya. Saya doain capres-capres, saya 7 presiden saya ketemu. Tetapi yang ini kali ini, kenapa saya bisa foreign affair minister misalnya, itu menteri luar negeri mengundang saya, dan tolong bring your team, the key leaders, mesti influence-nya ke jutaan orang. Saya ngatur. Kenapa? Karena saya taat dari covenant untuk membuat rumah doa. Married to the land namanya. Maksudnya married to the land itu apa? Anda jangan sampai tinggal di mana di kotamu, tapi you never fall in love. You never married to the land. Tuhan gak bakalan berikan inheritance. Ngerti ya? Jadi my home ini M besar. My-nya. Kita nih in the cost di situ, di kota itu. Take the authority for your city. Gimana caranya?
Kalau kingdom itu, tahu nggak kingdom itu? Kalau misalkan Inggris misalnya, satu orang Inggris hilang di Bali, Raja Charles akan minta Indonesia cari wargaku. Kenapa? Karena dilindungi oleh raja. Kalau demokrasi, kadang jadi demokrasi. Apa-apa ribut. Ayo pemimpin pemerintahan dihujat, dihina, dikutukin. Itu mengutuki pemerintah itu sama dengan mengutuki Tuhan, Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Benar nggak? Jangan, never, nobody di Zoom ini yang benar-benar mengutuk pemerintah kita. Itu akan kemakan oleh engkau sendiri. Itu fall in love with the country. Dengan pemimpin, mendingan presiden yang jelek daripada tidak ada presiden. Bayangin. Nah, di dalam Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29 ayat terakhir. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu. Aku senang sekali, ini ayat kunci buatku. Aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Oh my God, apa ini maksudnya? Tuhan memberikan hak kepada Yesus, dan kita diberikan hak sama seperti Yesus. Hak apa? Hak kerajaan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Hari ini, yuk lepaskan semua belenggu. Apa? You can do it. You can do it. Kita ini banyakkan para leader, oke? Lepaskan semua kutuk. Tidak ada namanya kutuk keturunan. Ada kesedihan ditinggal gini. Lepasin semua kesedihan. Karena you have to catch, you have to run for the destiny. Gak ada waktu untuk menyesali diri terus. Karena kita ini punya hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya. Kita ini kan kerajaan imam, royal priesthood, holy nation. Ya. Jadi kita bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Aku pengen ya kita setelah ini kita buka unmute semua dan Anda berdoa untuk dirimu dulu. Yang pertama adalah lepaskan semua beban, kekhawatiran, ketakutan, dan mulai ucapkan, hari ini aku katakan, aku adalah orang yang diberkati, akan menjadi berkat buat kota. Aku akan diberikan, aku memiliki otoritas untuk membuat satu movement di kotaku. Dan aku berdiri untuk bangsaku. Aku yang nobody become somebody. Kenapa? Karena aku punya hak kerajaan. Kerajaan ini bukan kerajaan Inggris, bukan kerajaan Thailand, tapi kerajaan sorga. Makanya, thy kingdom come, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu doa kita so powerful. Oke, Mark Charles ada di sini, anakku. Gimana? Yuk celebrate Indonesia, celebrate your day. Udah hitung belum? Belum. Ya. Belum? Belum. Wah, bangkit anak-anak muda. Pokoknya gini ya, saya ngomong dengan salah seorang capres negarawan itu. Nah, gini ya, saya ngomongnya gini nih. Gak usah cari jabatan. Seorang negarawan itu tidak pernah kehilangan sesuatu. Never lose anything. It's just about the time. Itu hanya waktu saja. Yuk, Charles berdoa untuk situasi pasca pemilu quick count ini untuk sampai tanggal 20 Maret yang akan datang, supaya semua berjalan jujur, adil, sejahtera, dan berdoa untuk anak-anak yang terpilih dan tidak terpilih. Ada juga yang udah mulai bunuh diri. Wah, itu yuk kita doa supaya tidak ada yang kekecewaan ya, apapun hasilnya. Semua tetap menjadi garam, menjadi terang, khususnya anak-anak Tuhan ya. Ada Pak Peter, mau share sesuatu Pak Peter? Ya, shalom Pak Daniel. Shalom. Pak Latif, ya kesaksiannya luar biasa tadi di awal itu. Saya baru tahu dahsyatnya Tuhan
untuk yang di Lumajang ini. Nah, saudara, ini kan flyersnya itu saya baca, set your minds on things above. Pikirkanlah perkara di atas. Kolose 3 ayat 1-4. Memang sekarang ini banyak orang stres. Saya di Singapura, setelah pelayanan ada yang minta didoakan. Saya pikir, kenapa ngomong muter-muter? Nggak taunya dia itu diganggu pikiran untuk suicide, untuk bunuh diri. Terutama lewatin pandemi ini loh, saudara. Banyak persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kerjaan. Pendeta juga banyak yang stres, pendeta juga manusia. Nah, saudara, tapi kita diminta untuk setting pikiran kita pada Kristus, perkara yang di atas, jangan di bumi. Di bumi ini asal tahu aja, sekedar informasi aja, ya, seperti Pak Daniel sudah sampaikan tadi. Jadi sehingga hidup kita ini tidak penuh kekhawatiran, tidak penuh tekanan gitu, ya. Persoalan boleh ada, tapi kan Tuhan mau saudara dan saya menang. Tuhan mau saudara dan saya penuh sukacita, sejahtera. Jemaat Makedonia dikatakan sangat miskin dalam berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka melimpah. Saya waktu baca itu, kok bisa ya dalam berbagai penderitaan, sangat miskin, tapi sukacita melimpah. Ternyata kuncinya di Kitab Korintus itu disebut karena kasih karunia Allah. Saudara dan saya dipakai Tuhan di my home juga, di manapun kita berada, semua kan karena kasih karunia Tuhan. Kalau nggak kuat tadi, dikatakan kita ada yang doa tadi, kita diberi kesempatan untuk saat ini ya. Itu satu anugerah. GBI, saudara tahu, GBI itu kehilangan 400 pendeta karena COVID. Setelah COVID masih tambah lagi penyakit lain-lain, 500 pejabat Gereja Betel Indonesia berangkat. Saudara, jadi Pak Niko pesan pada kami, ini kan Tuhan tuh tiba-tiba mengarahkan Rick Warren, Nicky Gamble dari Anglikan, Rick Warren Baptis, Billy Wilson, wakil dari Pentakosta, Oral Roberts University. Tiba-tiba semua disuruh fokus tahun 2033 untuk menjadikan goal penyelesaian amanat agung. Berarti kan cuma 9 tahun. Ya kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bisa datang nanti malam, terserah Tuhan. Loh, besok, tahun depan. Karena tanda-tandanya, kita sudah sama-sama belajar. Tanda-tandanya udah jelas. Pak Daniel kan sudah berulang-ulang sampaikan. Tuhan Yesus tuh segera datang kedua kali. Udah kita fokus di situ aja. Nggak usah terlalu pusing. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, pelayananku gimana, masa depanku. Itu mau... Udah, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan, seperti kesaksian Pak Latif tadi itu. Ya, Pak Latif tuh teman saya lama di Surabaya, saudara. Orangnya kalem gitu, tapi dampaknya luar biasa. Itu. Ada orang rame, tapi dampaknya tidak seberapa. Ya, tapi kalau di sini saya lihat saudara semua berdampak. Haleluya. Dari wajah-wajah saudara, ya seperti Pak Pardede ini orang-orang berdampak ini. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara. Jadi mari kita fokus. Ya, di depan kita setelah damailah Indonesiaku. Saya baru ketemu Pak Niko berapa kali tadi juga ketemu. Kita tuh bersyukur karena ada doa keliling estafet 38 provinsi. Pak Daniel sambut, JDN sambut, gerak sama-sama setahun doa keliling 15 Februari tahun lalu sampai 10 Februari sebelum masuk masa tenang Pilpres. Dan saya lihat orang itu pengen supaya waktu debat itu bertempur habis-habisan, ternyata malah minta-minta maaf, kok kondusif. Itu Tuhan. Sampai sekarang Indonesia aman itu karena doa air mata kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan dipikir kalau cuma sum-sum begini, doa-doa percuma buang-buang waktu. Enggak. Ya, kita ada Azusa Street Prayer Tower 24 jam, sewaktu-waktu bisa kita buka masuk. Sama-sama untuk bangsa-bangsa. Kita lihat jawaban Tuhan luar biasa kok. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tadi Pak Daniel sudah sampaikan, kita punya kuasa, punya Tuhan luar biasa. Dalam hal apa saja, tadi soal penyakit tadi, saya sudah ngalamin. Dokter bilang terlambat, tumor akan jadi kanker. Dulu itu. Tapi Roh Kudus bilang, kamu lawan. Bilang, perkatakan, itu betul Pak Daniel. Perkatakan. Saya waktu itu dilatih Roh Kudus bilang gini, hidupku tidak ditentukan oleh tumor atau kanker, tapi hidupku ditentukan oleh Tuhan Yesus. Saya pasti sembuh, sudah sembuh.
Buktinya sekarang saya sudah punya cucu 2. Nah, kalau saya waktu itu ngikutin putus asa, malah ada roh bunuh diri bilang kamu lompat aja dari jembatan penyeberangan. Masalah lompat mah gampang, tapi mati kagak. Orang ada yang lompat dari jembatan penyeberangan di Surabaya, bukan jatuh di aspal, jatuh di pangkuan supir. Nembus kaca depan. Masuk koran, malunya minta ampun, saudara. Lah saya kan anak pendeta. Masa anak pendeta bunuh diri? Saudara, mari bangkit. Kita dari masing-masing Tuhan percayakan. Ada perkara besar, Buning Tuhan percayakan. Umaya, Pak Mark Charles di Manado, semua kita ini, wow, dikasih otoritas tadi, dikasih sesuatu yang dahsyat lah. Kalau kita kolaborasi, kita unity, wow, sudah bisa bayangkan. Kalau gereja Bethel Indonesia, GBI aja nyatu sama GPDI, goncang Indonesia. GPDI, tambah lagi tambah HKBP, nggak ada yang mustahil. Makanya kita jejaring my home ini, kita ajak semua, ayo. Tidak peduli saudara denominasi apa, sinode apa, pokoknya Anda cinta Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, kita bisa kolaborasi. Mau pengusaha, mau full timers, kita bisa kerjasama. Demi apa? Kerajaan Allah. Amanat agung diselesaikan. Itu ulang tahun yang ke-2000 dari gereja pencurahan Roh Kudus, ya, 2033. Kita fokus itu aja. Kita tidak memberhalakan angka 2033, enggak. Indonesia punya tahun emas apa? Indonesia emas 2045, ya terserah. Pokoknya kita sekarang ini sudah sepakat, kita mau selesaikan amanat agung, makanya nanti 3-5 Juli di Sentul SICC itu everyone judulnya. Setiap orang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, berhak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan oleh kuasa dan kehadiran Roh Kudus di tahun 2033. Menurut Matius 24 ayat 14, kalau amanat agung selesai, Tuhan Yesus datang. Nah, cuma tidak tahu kapan. Saudara dan saya juga disebut oleh firman Tuhan, kita ini bukan cuma menantikan, tapi kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau saya lebih senang cepat-cepat dah kedatangan Tuhan. Tapi jangan buru-buru, ada yang orang putus asa, ya, terus cepat-cepat pengen ke surga. Jangan, saudara, ya. Ada hamba Tuhan waktu hadir di ini kisah sungguh. Ada hamba Tuhan, istrinya meninggal, terus temannya datang, terus dia ngomong ke saya, Pak, kita kalau ditinggal istri itu kita nggak mungkin tahan, tak. Lebih baik kita berdoa supaya kita suami ini meninggal duluan, dipanggil Tuhan. Oh, saya tidak setuju. Oh, jangan, Pak. Lebih baik kita minta hidup. Dua-dua sampai Tuhan Yesus datang kan lebih bagus. Dua-dua hidup, jangan putus asa gitu. Ditinggal istri terus kayak sudah tidak punya harapan hidup. Memang surveinya begitu. Wanita lebih kuat dibanding pria kalau setelah menikah terus ditinggal sendiri. Tapi kita kan punya Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi mari set our mind, atur pikiran kita, fokus pada firman Tuhan, perkatakan, pokoknya jangan mau dikacaukan, pecah belah. Jangan, apalagi waktu itu kan bingung, teman-teman kita satu ngotot nomor 1, satu ngotot nomor 2, satu nomor. Nah, ini kok beda-beda, Roh Kudusnya sama, pilihannya beda, tidak apa-apa. Berbeda pilihan tidak apa-apa. Pak Timotius Arifin bilang, siapapun presidennya, rajanya tetap Tuhan Yesus. Sudah, amanlah sudah. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak Pak Daniel, semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati.